Ducati kini tengah menjalani sebuah mimpi yang benar-benar luar biasa. Saat ini, motor-motor mereka berada di garis depan, dan 5 pembalap mereka memimpin klasemen umum MotoGP dengan dominasi yang mengguncang. Dalam balapan sprint Sabtu kemarin di Jerez, ke-6 motor mereka berhasil menguasai 6 posisi teratas, sebuah prestasi yang bisa dibilang sangat luar biasa dan sangat patut untuk dibanggakan. Dal Igna berbicara dengan Mela Cercoles untuk harian AS, dan di sana, ia membuka beberapa pandangan menarik mengenai Marc Marquez. Benar sekali, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan saya tak bisa menyembunyikan betapa luar biasa emosionalnya melihat semua ini. Apalagi di hadapan publik yang begitu penuh kasih sayang dan mendukung kami seperti ini. Ungkap Dal Igna dengan semangat, berbicara tentang dominasi Ducati di awal musim MotoGP yang begitu menggairahkan. Marquez, juara yang selalu memukau, memenangkan balapan sprint di Jerez, meraih 8 kemenangan dari 9 balapan yang dijalaninya. Apa yang bisa saya katakan tentang Marquez? Dal Igna mulai bertanya-tanya, tampaknya penuh kekaguman. Dia benar-benar melakukan sesuatu yang sangat luar biasa dari sudut pandang olahraga. Seringkali, kita melihat Marc Marquez begitu tenang dan percaya diri di atas motornya, seolah-olah ia sedang menguasai dunia. Dal Igna pun tertawa sebelum memberikan jawabannya yang penuh dengan ketegasan. Tidak, Marc tidak duduk santai di atas motornya. Sejujurnya, saya yakin dia tidak sedang bersantai. Yang jelas, dia tidak mengambil risiko. Tidak perlu mengambil risiko, dan itulah alasan mengapa dia bisa mengendalikan semuanya dengan begitu luar biasa, tapi itu tidak berarti dia nyaman. Lebih mengejutkan lagi, Dal Igna tak ragu untuk mengakui dengan bangga bahwa dia sangat menikmati kemenangan-kemenangan Marc Marquez. Saat ini, Marc telah mencetak 8 kemenangan dari 10 balapan, dan hanya terpaut 1 poin dari pemimpin klasemen sementara, Alex Marquez. Apa yang bisa saya katakan tentang ini? Biarkan yang terbaik menang. Jika yang terbaik itu Marc, maka biarkanlah dia yang menang. Seru Dal Igna dengan keyakinan penuh. Sekarang, kita hanya bisa menunggu bagaimana balapan berikutnya akan berjalan. Namun, satu hal yang hampir pasti, gelar juara dunia musim ini sepertinya akan kembali ke pabrik Ducati di Borgo Panigale. Meskipun begitu, masih terlalu dini untuk memastikan siapa yang akan mengangkat trofi tersebut, sebab, seperti yang kita semua tahu, dalam MotoGP, segalanya bisa terjadi. Apakah Marc Marquez akan berhasil kembali meraih gelar juara dunia setelah 6 tahun? Ataukah Alex Marquez akan mencetak sejarah dengan gelar pertamanya? Atau mungkinkah Pecco Bagnaia yang akan merebut kembali mahkota juara? Yang pasti, tak ada satupun yang bisa kita abaikan. Francesco Bagnaia, sang jagoan Ducati Lenovo, menghadapi tantangan berat di sesi tes MotoGP Jerez 2025. Angin kencang jadi momok utama yang mengganggu laju sang juara dunia 3 kali itu. Di tengah hembusan angin yang menggila, Bagnaia harus puas finish di posisi ke-17, sementara Marc Marquez melesat, tak terbendung jadi yang tercepat. Tapi jangan salah, aksi Bagnaia tetap menyita perhatian banyak pihak. Sorotan kembali tertuju padanya, apalagi setelah performanya belum menunjukkan kilau seperti biasanya. Hasil tes kali ini pun memantik banyak pembicaraan, karena perolehan waktunya terbilang kurang menggembirakan. Di saat Marquez tampil luar biasa dan menguasai posisi puncak, Bagnaia justru tertinggal cukup jauh. Sepanjang 8 jam sesi pengujian pada Senin lalu, murid kebanggaan Valentino Rossi itu belum menemukan performa terbaiknya. Terpaut 5 detik dari Marquez, Pecco harus menerima kenyataan terdampar di posisi ke-12.
Yang bikin greget, Bagnaia bahkan berada di belakang 4 pembalap reguler Honda. Johan Zarco sukses menyelinap ke jajaran 10 besar, sementara Luca Marini dan Joan Mir juga finish tepat di depannya. Meski begitu, Ducati tetap tampil agresif dengan menguji banyak elemen baru pada Desmosedici GP mereka. Salah satu inovasi yang diuji adalah tuas tambahan di stang kiri untuk membantu saat start. Tapi sayangnya, terobosan ini belum cukup menyelamatkan hasil Bagnaia. Hampir semua rider Ducati lainnya finish di depan Pecco, kecuali Fabio Di Giannantonio yang terhambat oleh kecelakaan dan kondisi fisik yang belum 100%. Di Gia sendiri harus puas di posisi ke-18. Usai sesi, Bagnaia belak-belakan kepada media. Ia mengaku bahwa angin benar-benar jadi rintangan utama di Jerez. "Buat saya, angin kencang adalah tantangan besar hari ini," ujar Bagnaia, dikutip dari Speedweek oleh Bola Sport. "Sulit sekali untuk mencetak waktu cepat dalam kondisi seperti itu," tegasnya. Namun, fokus utama Bagnaia bukan semata pada perburuan waktu putaran. Ada misi yang jauh lebih besar, mengembalikan feeling yang selama ini terasa hilang sejak awal musim MotoGP 2025. "Target saya adalah menyelesaikan banyak putaran dan membandingkan berbagai setup. Kami ingin memastikan apakah kami sudah berada di jalur yang tepat untuk menemukan kembali perasaan itu," beber Bagnaia. "Jadi saya memilih untuk tidak melihat catatan waktu. Saya hanya ingin menyelesaikan semua tugas penting hari itu," pungkasnya. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, kembali angkat suara soal dua anak asuhnya yang tak mampu menaklukkan keganasan YZR-M1 milik Fabio Quartararo pada gelaran MotoGP Jerez 2025. Aroma persaingan panas membara di aspal Jerez. Namun sayang, dua jagoan Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, harus rela diasapi oleh sang El Diablo sepanjang akhir pekan yang menegangkan di Spanyol. Drama dimulai sejak sesi kualifikasi. Marquez, sang raja tikungan, nyaris saja menyamai kecepatan Quartararo. Tapi takdir berkata lain, hanya 0,33 detik memisahkan keduanya. Pole position pun jatuh ke tangan Fabio, meninggalkan Marquez menggigit jari. Lanjut ke balapan utama, gantian Pecco Bagnaia yang terjebak dalam bayang-bayang Quartararo. Selama 25 putaran penuh ketegangan, Bagnaia tak sekalipun mampu menyalip sang rival asal Prancis. Akhirnya, podium ketiga menjadi satu-satunya pelipur lara. Davide Tardozzi, dengan wajah tenang namun penuh makna, menjelaskan situasi pelik ini. Menurutnya, dalam dua sesi krusial, kualifikasi dan balapan, Desmosedici masih belum mampu mengungguli kehebatan motor Yamaha. Namun, Tardozzi tetap memancarkan keyakinan. "Mark sudah sangat dekat, tegasnya. Ia pun mengungkap bahwa Marquez tengah memfokuskan kerja kerasnya pada bagian depan motor Ducati. Dan meski hasil belum memihak, sang manajer enggan larut dalam kecemasan. "Banyak yang tak percaya ini mungkin terjadi. Tapi kami bukan hanya punya dua juara besar, kami punya dua pembalap cerdas," ucap Tardozzi penuh keyakinan. Dikutip dari Bola Sport via Escom, teka-teki performa Ducati mulai terjawab pada sesi tes usai balapan. Senin 28 April Marquez menggila. Catatan waktu terbaik 1 menit 35,876 detik membuatnya jadi yang tercepat hari itu. Ducati memperlihatkan kerja keras di balik layar garasi, memperkenalkan pembaruan penting pada beberapa komponen yang sebelumnya meragukan selama musim dingin. Sebuah langkah besar untuk menyambut babak baru musim ini. Namun, tak semua cerita indah datang dari garasi Ducati. Pecco Bagnaia harus puas di posisi ke-17, terpaut jauh 1,585 detik dari rekan setimnya. "Angin merusak pengaturan kami, terutama di tikungan cepat," ungkap Bagnaia kepada paddock GP. Ia pun mengaku tak merasakan perubahan berarti.
hingga akhirnya memilih kembali ke setelan dasar, mengikuti jejak Marc Marquez. Saya tidak sempat mencobanya di Thailand karena kendala logistik. Tapi beberapa bagian saya suka, dan akan saya gunakan di Le Mans, ujar Pecco, sambil menambahkan bahwa komponen lain yang belum meyakinkan akan diuji ulang di Aragon. Menariknya, dua komponen anyar kini tengah dipersiapkan untuk duel berikutnya di MotoGP Prancis, sirkuit Le Mans. Namun Bagnaia secara jujur mengakui, Marquez lah yang lebih memahami arah pengembangan. Bukan sasisnya, saya tak merasakan cukup untuk mengujinya. Tapi Marc mencobanya dan dia melakukannya dengan benar, akui Pecco, penuh respek. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, tampil luar biasa dan keluar sebagai juara MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Begitu balapan dimulai, Fabio Quartararo yang start dari pole langsung melesat memimpin di lap pertama, diikuti ketat oleh Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sementara itu, Alex Marquez tampil ngotot penuh determinasi, menguntit di posisi keempat. Drama langsung terjadi di penghujung lap pertama, Bagnaia dan Marc Marquez terlibat benturan panas dalam perebutan posisi kedua. Meski nyaris kehilangan kendali, keduanya berhasil mempertahankan keseimbangan dan tetap di atas motor. Memasuki lap kedua, Quartararo menjaga keunggulannya dengan selisih 0,5 detik dari Bagnaia, yang masih bersaing ketat dengan Marc Marquez. Adu cepat, adu nyali. Namun, kejutan datang di lap ketiga. Marc Marquez tergelincir di tikungan dan harus rela kehilangan posisi ketiga. Ia masih berusaha bangkit dan kembali ke lintasan, tapi kini harus berjuang dari posisi ke-22. Sementara itu, Alex Marquez langsung memanfaatkan momen. Ia naik ke posisi ketiga, menggantikan posisi yang ditinggalkan sang kakak. Memasuki lap ke-6, giliran Fermin Aldeguer yang harus tumbang di tikungan, melepas peluang di posisi keempat. Alex Marquez terus menggila. Ia sukses menyalip Bagnaia dan mengambil alih posisi kedua. Perlahan tapi pasti, ancamannya ke posisi terdepan makin nyata. Di lap ke-9, Quartararo masih memimpin, tapi bayang-bayang Alex Marquez makin dekat, dengan Bagnaia masih membayangi di posisi ketiga. Puncaknya terjadi di lap ke-11. Alex Marquez dengan manuver berani menyalip Quartararo dan merebut pimpinan balapan. Suasana Jerez pun bergemuruh. Petaka bagi Joan Mir datang di lap ke-15, saat ia terjatuh di tikungan ke-6 dan gagal melanjutkan lomba. Sementara itu, Alex Marquez terus melesat. Ia memperlebar keunggulan atas Quartararo menjadi 1,5 detik, lalu makin tak terkejar hingga 2,4 detik memasuki lap ke-20. Di posisi kedua, Quartararo dan Bagnaia saling adu cepat dalam duel super sengit, sementara Marc Marquez menunjukkan mental baja, merangsek dari posisi ke-22 hingga naik ke posisi ke-15. Akhirnya, Alex Marquez menyegel kemenangan luar biasa di MotoGP Spanyol 2025. Fabio Quartararo finish di posisi kedua, dan Francesco Bagnaia melengkapi podium di tempat ketiga. Bravo, Alex Marquez! Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali menunjukkan taringnya. Ia sukses merebut podium tertinggi dalam sprint MotoGP Spanyol 2025 setelah duel sengit merebut posisi terdepan dari Fabio Quartararo yang harus apes malam itu. Nasib kurang beruntung menghampiri Quartararo. Start dari pole position, El Diablo sebenarnya tampil menjanjikan.
Tapi mimpi indah itu harus berakhir cepat di sirkuit Jerez, Spanyol, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Duel seru terjadi sejak lampu start padam. Quartararo sempat memimpin dengan gagah, namun Marquez yang tak kenal ampun berhasil menyusul di putaran kedua. El Diablo kehilangan kendali, tergelincir di sektor 3, dan harus mengakhiri sprint lebih cepat. Crash keras yang membuat Quartararo gigit jari. Sementara itu, Marc Marquez langsung melesat tanpa tandingan. Ia mengunci posisi terdepan dan melibas lap demi lap hingga akhirnya kembali merebut kemenangan sprint yang kelima musim ini. Sejarah tercipta. Marquez kini menjadi pembalap pertama yang mampu mengoleksi 5 kemenangan sprint race. Tak kalah seru, podium kedua diraih sang adik, Alex Marquez, yang kembali membuktikan dirinya sebagai spesialis runner-up. Sedangkan Francesco Bagnaia tampil konsisten dan cerdas, melengkapi podium dengan finish di posisi ketiga. Sejak start, Marquez tampil agresif. Ia langsung mengincar posisi terdepan, tapi Fabio Quartararo tak mau kalah. El Diablo sempat melakukan manuver brilian di tikungan pertama, mempertahankan posisi puncak. Di belakang mereka, Alex Marquez dan Francesco Bagnaia terus membuntuti dengan jarak super ketat, membuat jalannya sprint makin panas. Quartararo berjuang mati-matian melawan tekanan Marquez, tapi sayang, petaka datang di tikungan 6 sektor 3. Saat mencoba bertahan dari serangan Marquez di sisi dalam, Quartararo kehilangan grip dan tergelincir, mengalami low side, lalu crash. Sprint pun berakhir lebih cepat baginya, baru 2 putaran berjalan, Marquez pun melenggang sendirian di depan. Sisa balapan penuh drama. Dengan 8 lap tersisa, tikungan 6 kembali memakan korban. Kali ini Jack Miller dari Yamaha yang harus mencium aspal dan gagal finish. Tak lama kemudian, Johan Zarco dari LCR Honda Castrol juga mengalami crash hebat di tikungan 2. Namun semua insiden itu tak menghentikan Marquez. Ia terus melaju tanpa ada yang mampu mengusik, memastikan kemenangan kelimanya di sesi sprint dengan gaya sang penguasa. Marc Marquez benar-benar mengamuk di Jerez. Alex Marquez bangkit dari kecelakaan dan cetak rekor lap gila di latihan GP Spanyol. Sebuah aksi luar biasa meledak di sirkuit Jerez. Alex Marquez, sang pebalap Gresini, berhasil bangkit dari kecelakaan yang mengguncang tubuhnya dan bukan hanya kembali ke lintasan, tapi menorehkan sejarah dengan catatan waktu 1 menit 35,991 detik. Inilah rekor lap tercepat yang pernah ditorehkan di kelas utama MotoGP Jerez. Sesi latihan dimulai dengan intensitas tinggi. Raul Fernandez dari Trackhouse, Aprilia langsung menggebrak dan memimpin, disusul oleh Fabio Quartararo yang mengawal ketat di posisi kedua, ditemani oleh tandem setianya, Alex Rins. Namun, baru di putaran terbang kedua, pasangan kakak beradik Marquez menunjukkan taringnya. Alex langsung menguasai posisi teratas, disusul Marc tepat di belakangnya. Duel bersaudara kembali terjadi. Joan Mir sempat menyusup ke posisi ketiga, namun tak lama kemudian Quartararo kembali menggeliat, naik ke posisi 2. Tapi tensi makin meninggi ketika Alex Marquez terjatuh keras di tikungan 5. Tubuhnya tampak terguncang hebat, dan bendera merah pun dikibarkan, barier harus diperbaiki. Drama belum juga reda, bahkan baru dimulai. Sesi kembali berjalan, dan langsung, Franco Morbidelli melesat ke posisi 2. Tidak lama, giliran Quartararo memimpin waktu tercepat. Dengan 35 menit tersisa, Bagnaia pun ikut naik ke posisi 2, memanaskan papan klasemen. Namun, perubahan datang bertubi-tubi. Marc Marquez kembali mengamuk dan mengambil alih posisi 2. Pedro Acosta serta Brad Binder juga ikut dalam persaingan panas, menembus posisi 3 dan 4 sebelum Binder ikut tergelincir dari persaingan akibat crash. Masuk 15 menit terakhir semua mata tertuju ke lintasan. Quartararo jatuh. Bendera kuning kembali berkibar, membuat banyak catatan waktu dibatalkan. Tapi papan waktu tetap bergerak liar, Marc Marquez memimpin lagi. Morbidelli kedua, Bagnaia ketiga. Gila. Dan, siapa yang kembali dari bayang-bayang kecelakaan? Alex Marquez.
Sang pejuang Gresini kembali ke trek dengan api yang menyala. Ia melesat naik ke posisi 3. Dan tak lama, Bagnaia rebut posisi pertama dengan 3 menit tersisa. Tapi para rival masih panas membara. Serangkaian crash lagi-lagi membuat banyak lap dibatalkan. Namun satu nama tetap berdiri tegak tak tergoyahkan. Alex Marquez. Ia menghantam waktu tercepat dan mencetak sejarah, 1 menit 35 detik di Jerez. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kekacauan bendera kuning dan jatuhnya para pebalap, tak ada yang mampu menyentuh catatan waktu Alex.